balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Halo semuanya, kali ini kalian masuk di segmen Battle and Review. So, di video kali ini aku bakal nge-battle dua barang yang perlu banget kalian tahu. Salah satu aspek dalam perawatan rambut keriting itu adalah proses pengeringan setelah keramas. Mungkin bagi kalian ini adalah satu step yang sepele, tapi sebenarnya nih ya teman-teman, proses pengeringan setelah keramas itu bisa jadi satu proses atau satu step yang krusial dan penting banget buat kita tahu. Umumnya ketika kita mau melakukan proses pengeringan setelah keramas, biasanya kita akan menggunakan handuk. Oke, mungkin masih banyak dari kalian yang masih menggunakan handuk yang sama untuk mengeringkan badan dan kalian gunakan juga untuk mengeringkan rambut. Tapi pertanyaannya, apakah kalian yakin handuk yang kalian pilih itu tepat dan aman untuk dipakai di rambut keriting kalian? Dan kalau kalian pengen tahu juga gimana sih sebenarnya cara yang benar untuk melakukan proses pengeringan setelah keramas, nah jangan khawatir, di video kali ini akan aku bahas semuanya. Oke, di sini aku udah ada dua barangnya. Yang pertama adalah handuk biasa. Ini handuk yang aku punya di rumah. Nah, yang barang satunya adalah handuk microfiber. Di sini aku punya dua, yang mana ini ada dua jenis ya, atau ada dua tipe. Nah, ayo kita mulai battle-nya ya. Yang pertama, kita akan nge-battle dari segi bentuknya dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini di handuk yang biasa, itu biasanya atau umumnya bentuknya itu persegi panjang. Persegi panjang kayak gini nih. Ini persegi panjang seperti ini, dan biasanya punya banyak banget variasi ukuran. Yang aku punya sekarang itu termasuk di medium ya teman-teman. Blank moment. Itu handuk biasa. Terus gimana bentuk dari handuk microfiber? Jadi bentuk handuk microfiber itu juga ada yang bentuknya sama seperti handuk biasa, jadi yang bentuknya persegi panjang. Tapi untuk handuk microfiber yang digunakan di rambut itu ada bentuk khususnya nih teman-teman. Contohnya yang aku punya di sini. Nah, di sini adalah handuk microfiber yang dijual di Curly Concept Store. Yang pertama adalah tipe basic atau disebut juga dengan floppy basic. Dan yang kedua adalah tipe yang waffle atau floppy waffle. Nah, dua-duanya ini sama-sama menggunakan bahan microfiber. Oke, aku akan buka bentuknya seperti apa. Nah, jadi bentuk handuk microfiber yang ada di sisi store yang memang khusus untuk dipakai hanya di rambut aja, itu bentuknya kayak gini nih teman-teman. Di sini ada pengaitnya dan di belakangnya ada kancingnya. Kalian bisa lihat detailnya itu seperti ini. Wow. Nah, ini untuk yang tipe basic, sedangkan untuk yang tipe waffle itu bentuknya kurang lebih sama kayak gini. Bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Bedanya adalah di tipe waffle ini pengait di bagian ujungnya itu dari karet kayak gini, dan kancing di bagian belakangnya itu ada dua. Sedangkan tadi di floppy basic itu cuma ada satu ya. Nah, di floppy waffle ini juga ada karetnya kayak gini teman-teman, yang mana ini jadi lebih stretch dibanding yang tipe basic gitu. Jadi ini bisa menyesuaikan juga ke kalian yang mungkin punya rambut keriting yang lebih panjang dan juga tebal. Selain itu, untuk ukurannya sendiri di tipe basic ini itu ukurannya 23 x 60 cm, sedangkan yang tipe waffle ini itu ukurannya 27 x 68 cm. Jadi untuk ukuran yang tipe waffle ini memang lebih besar. Yang kita akan battle selanjutnya adalah bahan dan juga tekstur dari dua barang ini. Yang pertama, di handuk yang biasa itu umumnya bahan yang digunakan adalah katun. Disclaimer dulu nih ya teman-teman sebelum aku lanjut. Jadi bahan katun itu sebenarnya bisa kita jumpai juga dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti kaos atau t-shirt yang kalian punya di rumah. Nah, untuk penggunaan di rambut keriting sendiri, kaos atau t-shirt yang berbahan katun itu bisa dijadikan alternatif bagi kalian untuk melakukan teknik popping atau teknik membungkus rambut setelah keramas untuk proses pengeringan. Karena pada dasarnya katun itu memang punya kemampuan yang cukup baik untuk menyerap air gitu. Tapi bahan katun yang biasanya digunakan di handuk ini
kalian bisa lihat ke detailnya bahwa ada semacam serat atau lilitan yang muncul di handuk ini seperti yang aku pegang di sini. Nah, serat-serat ini teman-teman biasanya itu teksturnya kasar, kaku dan juga keras. Nah, kalau misal ini dipakai di rambut keriting kita, itu akan menyebabkan friction atau gesekan, yang mana itu ngebuat lapisan kutikula di rambut kita itu bisa jadi rusak dan akan mengurangi kelembapan alami di rambut dan ngebuat rambut kita jadi terlalu kering. Sedangkan kalau misal di handuk microfiber tentunya terbuat dari bahan microfiber. Nah, kalau kalian pengen tahu sebenarnya bahan microfiber itu apa sih? Jadi bahan microfiber ini adalah bahan sintetis yang memang punya tekstur lembut dan juga halus. Nah, untuk bahan microfiber ini tuh sebenarnya adalah gabungan dari dua bahan, yaitu bahan polyester dan juga bahan poliamida atau nilon yang ditenun dengan sangat rapat. Kalau kalian bisa lihat detailnya di sini, teksturnya itu lebih kelihatan halus dan juga lembut. Lalu serat-seratnya itu jauh lebih kecil-kecil ya, mikro, banyak, tapi dia rapat dan teksturnya itu lebih lembut. Kalau kalian bisa bandingkan dengan handuk yang biasa, kalian bisa lihat perbedaan dari teksturnya, bahkan dari serat-serat yang dihasilkan. Kalau di handuk yang biasa, serat-seratnya itu memang banyak, tapi kelihatannya lebih kasar ya, lebih kasar dan lebih kaku. Sedangkan di handuk yang microfiber ini, serat-seratnya juga banyak, tapi cenderung lebih rapat-rapat dan lebih kelihatan halus. Oke, bahan microfiber ini karena memang dia lembut dan halus, ketika dipakai di rambut keriting kita itu bisa mengurangi gesekan, sehingga bisa mengurangi frizzy dan juga bisa menghindari rambut kita dari kekusutan. Di bagian dalamnya pun juga serat-seratnya banyak ya teman-teman, halus dan juga rapat-rapat, sehingga kalau misal kita pakai ini di rambut kita itu nggak gampang nyangkut di handuknya. Jadi beda sama handuk yang biasa yang mana serat-seratnya itu tidak serapat yang di handuk microfiber. Jadi kalau misal kita pakai handuk biasa kadang lebih gampang nyangkutnya dibanding pakai handuk microfiber. Handuk microfiber ini sendiri itu juga punya daya serap yang bagus banget nih teman-teman. Jadi dengan menggunakan handuk microfiber biasanya bisa menyerap kelebihan air tanpa ngebuat rambut kita jadi terlalu kering dan tanpa merusak tekstur dari rambut kita itu sendiri. Selain itu, bahan di handuk yang biasa ini itu biasanya cenderung tebal dan juga berat. Karena handuk ini juga sudah semakin berat karena terlalu menyerap banyak air dan bahannya sendiri memang tebal dan berat, itu bisa ngebuat rambut kita jadi ketarik dan menyebabkan kerusakan maupun penipisan di garis rambut kita. Bahan microfiber ini emang terasa jauh lebih ringan dibandingkan bahan katun di handuk yang biasa ini. Jadi kalau misal kita pakai bahan handuk microfiber ini untuk mengeringkan rambut setelah keramas, itu bisa menghindari kita dari sakit kepala ataupun sakit leher yang berlebihan. Selanjutnya, misal kita battlein dua barang ini terkait kepraktisannya ketika dipakai. Untuk handuk yang biasa sendiri, kalau misal handuk ini udah terlalu menyerap banyak air dan akhirnya jadi berat, kadang jadi lebih gampang copot dan kita harus berulang kali memasangnya lagi, berulang kali harus menggulung rambutnya lagi. Dan mungkin itu juga jadi nggak efisien ya teman-teman untuk dipakai dalam mengeringkan rambut kita. Oke, untuk handuk microfiber ini sendiri yang aku punya di tanganku ini, dari bentuknya sendiri memang sudah dirancang khusus dipakai di rambut saja atau untuk dipakai di kepala saja. Jadi bentuknya pun menyesuaikan kepala kita juga. Selain itu, di handuk microfiber ini itu ada pengaitnya seperti ini, dan di bagian belakangnya yang tadi udah aku jelasin juga ada kancingnya. Jadi ketika kita pakai di rambut, pengaitnya ini bisa kalian masukkan ke dalam kancing sehingga handuknya bisa terkunci ketika dipakai di kepala kita, jadi nggak gampang copot. Nah, kalau kalian pengen tahu cara makainya antara handuk microfiber ini dan gimana caranya kita pakai handuk biasa ini untuk mengeringkan rambut, akan aku praktekkan setelah ini. Wow.
selanjutnya bakal kita bandingin antara dua tools ini, dari handuk microfiber dan juga handuk yang biasa ini. Adalah aku pengen lihat gimana ketika mereka ini dipakai di rambut aku dengan menggunakan teknik scrunching. Nanti ini aku udah keramas dan aku udah bagi rambut aku jadi dua bagian ya teman-teman. Nah nanti kalian bisa ngeliat perbandingannya atau kelihatan gak sih bedanya ketika menggunakan dua handuk yang berbeda ini dengan menggunakan teknik scrunching di rambut keriting kita. Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum kalian mulai teknik scrunchingnya, kalian bisa aplikasiin dulu styling cream yang kalian punya ya. Kalian pakai secukupnya aja. Oke, kalau udah diaplikasikan ke rambut ya. Pastikan rambut kalian itu dalam keadaan yang masih cukup lembab biar si produknya ini bisa lebih menyerap ke rambut kalian. Terus yang sebelah kanan. Kita mulai ya untuk pakai dua handuk ini. Mungkin yang pertama aku bakal pakai yang dari sebelah kiri dulu menggunakan handuk yang biasa. Kita coba yang sebelah kanan ini, aku bakal pakai yang handuk microfiber. Oke, kita pakai yang bagian dalamnya ya, teman-teman. Oke, yang rambut sebelah kiri menggunakan handuk biasa ya, kalian bisa lihat hasilnya. Kalau menurut aku sendiri, hasil rambutnya itu jadi kering, terus kalian bisa lihat ini yang di bagian depan rambutnya jadi frizzy. Iya, kelihatan kan teman-teman? Rambutnya jadi frizzy. Yang bagian belakangnya juga. Dan pattern keritingnya juga tuh jadi kepisah-pisah dan malah tidak membentuk pattern yang bagus gitu. Nah, yang sebelah kanan ini yang pakai handuk microfiber. Kalau kalian tadi bisa bandingin ya antara rambut yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini lebih less frizz, jadi rambutnya frizzy-nya itu lebih berkurang dibandingkan yang sebelah kiri. Dan buat aku sendiri rambutnya itu nggak terasa terlalu kering karena si handuk microfiber ini bisa menyerap air dengan baik tanpa ngebuat rambut kita tuh jadi terlalu kering. Jadi beda banget sama yang sebelah kiri, dimana yang sebelah kiri itu kelihatannya udah kering banget gitu. Kalian bisa lihat ini ada frizzy-nya nih, sebelah sini juga. Sedangkan yang sebelah sini lebih berkurang frizzy-nya. Jadi rambut kita nggak terlalu kering. Kalian bisa lihat ya bedanya. Nah itu tadi ya teman-teman perbandingan scrunching dengan menggunakan handuk biasa dan menggunakan handuk microfiber. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dan coba kalian refleksikan sama pengalaman kalian sebelumnya. Mungkin kalian pernah juga ngalamin ketika habis keramas nih, terus kalian keringin rambut menggunakan handuk biasa. Mungkin aja kalian memiliki pengalaman yang sama dengan yang tadi udah aku tunjukkan, yaitu rambutnya jadi kelihatan lebih kering dan kelihatannya lebih frizzy. Oke, selanjutnya kita battle dua barang ini terkait harganya. Untuk handuk yang biasa, harganya mungkin lebih ekonomis ya. Tapi kalau di handuk microfiber, mungkin harganya sedikit lebih mahal dibandingkan handuk yang biasa. Tapi aku bisa bilang bahwa handuk microfiber ini bisa kalian jadikan sebagai investasi jangka panjang, terutama buat kalian-kalian yang emang pengen berusaha untuk merawat rambut kalian dengan cara yang baik dan benar. Nah itu tadi battle antara dua barang, yaitu handuk biasa dan juga handuk microfiber. Jadi gimana? Apakah kalian masih ada di tim handuk biasa atau mulai beralih ke handuk microfiber? Coba dong boleh sharing atau cerita di kolom komentar, mana sih jenis handuk yang sering kalian pakai dan mana jenis handuk yang jadi favorit kalian, dan kasih tahu juga alasannya ya. Oke, karena kita udah sampai di akhir video, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain juga tombol notifikasinya. And I'll see you soon in another video.